Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya pagi hari ini ada satu sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan saat pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Oleh sebab itu mari persiapkan hati dan pemikiran kita untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Karena dalam setiap pujian ada satu kuasa yang begitu luar biasa. Karena pujian itu sendiri adalah firman Allah yang dinyanyikan. Oleh sebab itu Allah berkenan bertata di atas puji-pujian. Haleluya. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang maha baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa. Jikalau pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami Bapa untuk datang kepadamu. Oleh sebab itu ya Bapa, ajar kami untuk memberikan segenap hati dan pemikiran kami, agar apa yang kami persembahkan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap hamba-Mu, untuk setiap pelayan-Mu, juga jemaat-Mu. Kiranya pengurapan yang dari Allah turun atas setiap kami semua tanpa terkecuali. Terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk mengadakan ibadah dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Karena 2 atau 3 orang bersekutu dalam nama-Mu bersehati, Engkau hadir. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oleh sebab itu kami bersyukur Tuhan bahwasanya Engkau baik. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku.
yang maha baik, Yesus yang terus memperhatikan dalam setiap aspek kita. Dia yang tidak pernah melupakan kita, meskipun terkadang kita sering melupakan Dia. Namun Dia adalah Allah yang setia akan janji-Nya. Haleluya. Oleh sebab itu, Dialah Roh Kudus Allah yang akan menjamah kita saat pagi hari ini. Dan bila kita membuka hati kita, supaya Allah benar-benar bekerja untuk mengubahkan, untuk membangkitkan hati kita, supaya kita lebih mengerti lagi akan kehendak Allah dalam hidup kita. Haleluya. Hadir di sini mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena
terus bekerja dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Bila firman-Mu itu yang menjadi kekuatan baru, menjadi penuntun bagi hidup kami ya Bapa. Bahwa bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Perkara apapun Tuhan, Kau sanggup menolong kami, Kau sanggup memberikan jalan keluar bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus Allah Roh Kudus. Haleluya, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Kita angkat pujian ini kembali sekali lagi. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang masih tetap memelihara kehidupan kita sekalian, memelihara kehidupan Bapak Ibu semua, sehingga kita bisa tetap beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mengagungkan Tuhan. Pada pagi hari ini, kita percaya bahwa Roh Tuhan ada di tengah-tengah kita, dan Tuhan siap untuk memberkati kita melalui firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, pemberitaan firman Tuhan akan kita baca dari surat 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11 dengan tema kuat di tangan Allah. Surat 1 Petrus pasal 5 mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Surat 1 Petrus pasal 5 mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Demikian pembacaan firman Tuhan. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadar dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini, saudara, adalah kuat di tangan Allah. Saudara, kembali ketika kita masuk di dalam pergumulan kehidupan kita, sekian banyak tantangan yang kita hadapi hari-hari ini.
yang kemudian terus bertubi-tubi datang di dalam setiap kehidupan kita karena dampak dari sebuah keadaan yang mempengaruhi sisi kehidupan yang lain. Kadang-kadang dapat menjadi atau hadir bagaikan sebuah teror. Saudara tentu mengerti apa artinya teror. Teror itu kan sesuatu yang terus-menerus terjadi. Serangan baik secara psikis, baik secara sosial ataupun apapun bentuknya. Tetapi kalau kita mencoba memperhatikan kenyataan kehidupan kita hari ini, seakan-akan hidup manusia di dunia ini sedang mengalami teror. Covid, setelah Covid dampak ekonomi, setelah dampak ekonomi keamanan, ya kan? Sakit berdampak pada ekonomi, ekonomi parah berdampak pada sosial, sosial parah. Nah, saudara bisa bayangkan. Jadi kita itu seperti orang yang diteror, menghadapi pergumulan hidup lain, menghadapi tantangan kehidupan kita. Biasanya saudara, ketika orang tidak siap menghadapi sekian banyak teror, tantangan yang terus masuk, berusaha untuk menghancurkan kehidupan, maka biasanya kondisi orang yang terteror itu ada di dalam sebuah tekanan, ada dalam sebuah kondisi tertekan, baik tadi secara psikologis maupun di dalam dampak-dampak kehidupan yang lain, ya, mental, spiritual dan sebagainya. Orang mengalami sekian banyak kondisi kehidupan seperti itu, dan ketika orang mengalami gangguan, teror kehidupan yang seperti ini, hidupnya itu sudah tidak damai. Dia kehilangan damai sejahtera, dia kehilangan kekuatan, dia kehilangan sukacita. Kalau damai sudah hilang, kekuatan, semangat sudah hilang, sukacita sudah hilang, saudara bisa membayangkan kondisi kehidupan sehari. Lunglai, letoy, tidak semangat, bangun pagi tidak semangat, menghadapi hari tidak semangat, menghadapi pergumulan tidak semangat, mau cari uang juga bingung, mau mencari tambahan penghasilan juga sulit. Orang kemudian kehilangan semangat, kehilangan sukacita, kehilangan kekuatan, dan akhirnya memperburuk kondisi kehidupan manusia itu sendiri. Saudara, tentu situasi-situasi ini adalah kondisi yang kita tidak bisa biarkan terus menerus. Tantangan memang ada, pergumulan memang sedang kita hadapi hari-hari ini. Namun kita tidak bisa membiarkan pergumulan demi pergumulan, tantangan demi tantangan itu pada akhirnya merusak kehidupan kita, menguasai kehidupan kita, dan pada akhirnya menghancurkan kehidupan kita. Tentu kita perlu mempertimbangkan diri kita dan mempersiapkan kehidupan kita menghadapi kenyataan hidup seperti ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagaimana kemudian kita menyiapkan diri menghadapi tantangan kehidupan yang digambarkan seperti teror tadi, apa yang kemudian perlu kita pikirkan, perlu kita persiapkan di dalam diri kita? Bagaimana kemudian kita harus menyiapkan diri menghadapi tantangan kehidupan hari-hari? Nah, saudara, dengan melandaskan pembacaan pada surat 1 Petrus, saya ingin mengajak saudara untuk memperhatikan dua hal penting di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dalam rangka bagaimana kemudian kita menyiapkan diri kita untuk dapat menghadapi
pergumulan hidup kita hari ini. Yang pertama, saudara, nasihat Rasul Petrus yang dapat kemudian kita angkat, kita renungkan, kita jadikan sebagai dasar, sebagai modal, sebagai landasan berpijak untuk berdiri menghadapi tantangan kehidupan kita hari ini adalah yang pertama, kita harus merendahkan diri di tangan Allah yang kuat. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 tadi katakan demikian. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktu. Ketika Rasul Petrus menyampaikan surat kepada jemaat yang sedikit banyak juga sedang mengalami pergumulan, mengalami tantangan yang membuat mereka dalam sekian waktu mengalami apa yang mereka sebut dengan penderitaan, tantangan. Rasul Petrus mau mengingatkan semua orang, baik itu pendeta, baik itu jemaat, baik itu orang tua maupun orang muda, untuk mengambil sebuah sikap penting ketika menghadapi tantangan. Apa itu? Mau merendahkan diri di tangan Allah yang kuat. Ada satu pribadi yang jauh lebih besar dari manusia, yang menurut Petrus tepat untuk dijadikan sandaran kehidupan seorang manusia yang lemah, yaitu Allah. Petrus mengajak mereka yang sedang bergumul pada waktu itu, yang sedang menderita pada waktu itu, yang sedang mengalami teror kehidupan pada waktu itu, untuk merendahkan diri di tangan Allah yang kuat. Menghadapi pergumulan yang memang datang silih berganti bagaikan teror itu, orang harus punya sebuah kesiapan. Dan salah satu bentuk kesiapan itu adalah, menurut Rasul Petrus, mau merendahkan diri di tangan Allah yang kuat. Bagaimana sih praktiknya kehidupan orang yang mau merendahkan diri di tangan Allah yang kuat? Dalam suratnya ini, kalau kemudian kita memperhatikan nasihat Rasul Petrus, lebih lanjut dia dikatakan dalam ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bentuk konkret atau bentuk praktis dari orang yang mau merendahkan diri di tangan Allah yang kuat supaya pada waktunya Allah meninggikan dia adalah menyerahkan kekhawatiran itu kepada Allah. Serahkan khawatirmu kepada Allah. Yang diserahkan itu bukan kerjaannya ya, tanggung jawabnya ya, kekhawatiranmu. Karena kadang-kadang orang itu suka kemudian salah. Kalau udah serahkan khawatirku ya sudah, luwe-luwe terserah Tuhan deh. Lalu kemudian kita tidak ngapa-ngapain, kita tidak usah berusaha, kita tidak usah bekerja, berdoa saja. Kan yang penting udah serahkan itu. Yang Tuhan dan Rasul Petrus katakan, serahkan kekhawatiranmu. Serahkan kekhawatiranmu. Saudara ingat juga Yesus pernah berpesan kepada orang banyak di dalam khotbah Injil Matius pasal yang 6 mulai ayat 25 sampai 34. Ketika Yesus bicara, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. 3 kali Yesus bicara tentang jangan kamu khawatir. Ketika Yesus berkata jangan kamu khawatir,
bukan berarti kemudian lalu manusia itu tidak bisa khawatir. Justru karena manusia itu sangat mudah untuk khawatir, makanya Yesus bilang jangan kamu khawatir. Justru karena kita itu orang yang mudah untuk diganggu stabilitas pikirannya, Yesus berkata jangan kamu khawatir. Kekhawatiran itu sebuah kondisi psikologis manusia yang normal. Ada bahaya, sinyalnya muncul ting 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 seperti warning itu. Kalau film anak-anak itu Ultraman gitu. Kalau ada bahaya ting 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 ting, ada sinyal. Kekhawatiran itu seperti sebuah sinyal yang mau memberitahu kita ada sesuatu bahaya. Tetapi kalau ini berlebihan, nah ini yang bahaya. Kalau kemudian kekhawatiran itu menciptakan sebuah kondisi yang justru membahayakan, ini yang kemudian menjadi perhatian Tuhan. Warning itu kan penting, tapi kalau gara-gara warning ini jadi hancur, ini bahaya. Ketika Yesus bicara jangan kamu khawatir, dan kemudian Petrus bicara jangan kamu khawatir atau serahkan khawatirmu kepada Allah, berarti kekhawatiran ini ada hal yang perlu kita perhatikan baik-baik. Kekhawatiran ini bukan persoalan yang mudah. Bukan persoalan yang gampang, dan bukan sesuatu yang tidak dapat berakibat buruk dalam diri manusia. Kalau Alkitab seringkali berkata jangan kamu khawatir, berarti sebenarnya saudara, kekhawatiran ini adalah sebuah masalah besar, bukan masalah sederhana yang kemudian perlu disikapi. Kalau dalam konteks Injil Matius, kekhawatiran itu dapat membuat orang pada akhirnya berubah orientasi, berubah arah, berubah cara pandang, memiliki kebimbangan, menduakan Tuhan. Ini kekhawatiran dalam konteks Injil Matius. Dan saya pikir kecenderungan itu ada di dalam bacaan surat Petrus, sehingga Petrus mengingatkan jemaat, hati-hati loh, hati-hati dengan kekhawatiran. Kalau sekarang kamu khawatir, itu memang manusiawi, tapi kamu harus bisa mengelola kekhawatiran itu. Caranya gimana? Serahkan khawatirmu. Itu artinya merendahkan diri di tangan Allah yang kuat. Kita punya Allah yang besar, karena itu serahkan kekhawatiranmu. Serahkan semua pikiran masa depanmu, beban-beban yang ada dalam pikiran yang dapat sebenarnya merusak dan menjadi pintu masuk bagi kuasa jahat untuk merusak kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita itu sungguh-sungguh mau menyerahkan seluruh kehidupan kita, kekhawatiran kita ke dalam tangan Allah, ada beberapa hal yang sebenarnya kemudian kita dapat. Yang pertama, saudara, ketika kita mau menyerahkan kekhawatiran kita kepada Allah, maka secara mental, spiritual, kita itu sedang mempersiapkan diri kita ada di dalam jaminan pemeliharaan Allah. Orang kalau pikirannya ini sudah sedikit lebih stabil, itu orang yang kuat. Orang yang kuat. Kalau pikirannya sudah bisa lebih stabil menghadapi tantangan, itu orang kuat. Merendahkan diri di tangan Allah yang kuat dalam bentuk menyerahkan kekhawatiran, itu membuat kita itu terpelihara. Surat Petrus katakan ketika kita mau menyerahkan kekhawatiran kita sedang membiarkan Allah untuk memelihara kehidupan kita. Alkitab berjanji bahwa kalau engkau mau menyerahkan segala kekhawatiran, artinya engkau tetap menjadikan Dia sebagai Allah,
Karena kita kemudian tidak memberi tempat bagi kekhawatiran itu untuk beralih kepada yang lain, maka Tuhan akan memelihara kamu. Saudara menyerahkan hidup kepada Allah yang berkuasa, Tuhan akan memelihara kamu. Karena ketika orang menyerahkan khawatirnya kepada Allah, dia sedang mengarahkan hati kepada Tuhan. Ketika orang menyerahkan kekhawatirannya kepada Allah, ia sedang menjaga orientasi imannya untuk tetap tertuju kepada Allah. Sebab bahaya terbesar kalau kekhawatiran itu tidak diserahkan kepada Allah, dia akan membuat kita seperti orang yang sudah tidak punya lagi arah. Kita akan coba sana, coba sini, kita kemudian menduakan Tuhan, kita akan mencari alternatif kekuatan yang lain untuk menolong kita. Kita akan mencari cara-cara yang lain untuk membuat kita dapat survive, dapat bertahan menurut kita. Tetapi ketika orang mau menyerahkan seluruh kekhawatirannya kepada Allah, artinya dia menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat di mana dia mau menyerahkan hidupnya. Tuhan menjadi satu-satunya pribadi yang ia muliakan dalam dirinya. Alkitab katakan, ia akan memelihara kamu. Ia akan memelihara kamu. Nah, saudara, ternyata ketika kita itu mau menjadikan Tuhan setiap hari sebagai tempat di mana kita berserah, Alkitab katakan Tuhan akan memelihara kamu. Kata memelihara ini, saudara, di dalam pemeriksaan saya membaca teks ini, ternyata adalah sebuah bentuk tindakan pemeliharaan yang terjadi terus-menerus. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Allah, ia akan memelihara kamu. Sebab bentuk menyerahkan kekhawatiran berarti kita meyakini dia satu-satunya penolong dalam diri. Dia satu-satunya penolong yang menguatkan kita. Sehingga kemudian pada akhirnya bentuk kepercayaan kita itu kepada Allah akan mendapatkan respon dari Allah. Dia akan memelihara kamu. Dan bentuk pemeliharaannya itu terjadi setiap hari. Persis seperti yang dikatakan Tuhan. Kesusahan sehari cukuplah bersama. Jangan kamu khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Ketika engkau mau menyerahkan hidupmu kepada Allah, dia sebagai satu-satunya penolong. Ingat bangsa Israel setiap hari dipelihara Tuhan. Memang tidak langsung drop berkat mana itu, tapi setiap pagi mana itu datang. Setiap pagi mana itu datang. Dan Israel harus keluar. Jadi jangan serahkan khawatirmu, nanti mananya udah dipilih. Enggak, ambil, keluar dari kemah, bungut. Besok pagi lagi berharap pasti Tuhan akan datang. Keluar, bungut. Jangan tidur di dalam kemah. Ya Tuhan, aku udah serahkan, tolonglah taruh di situ. Serahkan tuh khawatirmu, jangan kerjaanmu, tanggung jawabmu. Serahkan sama Tuhan. So Tuhan kemudian menjadi babu kita. Khawatirmu, dia Allah akan memberkatimu. Terimalah berkat itu. Dan setiap hari Tuhan menjamin ia akan memelihara kamu. Kalau Tuhan yang menjamin pemeliharaannya dalam diri saudara, kadang-kadang kita itu tidak bisa ngerti caranya Tuhan memelihara kita gimana. Kadang-kadang kita tuh tidak bisa menalar Tuhan gimana cara dia pelihara kita. Ya mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang bekerja tiap hari, tiap bulan dapat gaji, sudah ada ikatan kontrak dengan perusahaan,
dengan pemerintah. Saudara, setiap bulan sudah pasti dapat jaminan gaji, iya kan? Nah, kalau seorang hamba Tuhan gereja Pentekosta misalnya, saudara terikat kontrak, kalau ibadah harus kasih persembahan, harus kasih ini setiap bulan. Enggak, kita ibadah itu datang kepada Tuhan. Kontraknya satu-satunya pendeta itu dengan Tuhan, bukan dengan negara. Kontraknya dengan Tuhan. Hal ini yang kemudian membuat saya sebagai seorang hamba Tuhan kemudian berefleksi. Memang kalau Tuhan yang mau memelihara kehidupan kita, cara Tuhan itu tidak bisa dinalar bagaimana caranya. Di beberapa gereja, ketika pendeta masuk, dia tekan kontrak, sekian gajinya Pak Pendeta, sudah itu. Kalau enggak, pendetanya enggak boleh masuk, kalau kemudian jemaatnya belum bisa. Dan beberapa gereja. Tapi saya sebagai seorang hamba Tuhan Pentekosta, saudara, ketika membaca ayat ini, kemudian merenungkan bagaimana pemeliharaan Tuhan setiap hari dengan caranya, lalu merenungkan bagaimana Tuhan memberkati umat Tuhan dengan mana setiap pagi, itu terlihat sekali bagaimana kuasa Tuhan bisa menolong dan memberkati kehidupan saudara. Caranya gimana? Tidak tahu. Tapi Tuhanlah yang punya kuasa untuk dapat memberkati setiap hari, setiap waktu, setiap saat dengan cara-caranya yang luar biasa. Dan inilah yang ingin saya sampaikan kepada saudara pagi hari ini. Kita dapat khawatir dengan segala sesuatu dalam hidup. Semua manusia bisa khawatir. Pendeta itu juga manusia yang bisa khawatir. Tetapi firman Allah memberikan jalurnya. Gimana kalau kamu khawatir? Nah, Alkitab tidak bilang kemudian tidak boleh ada sama sekali kekhawatiran. Ya, sebagai manusia khawatir itu pasti muncul. Tapi kalau kamu khawatir bagaimana? Jangan biarkan kekhawatiran itu menguasaimu. Gimana? Serahkan kekhawatiranmu kepada Allah. Engkau punya Tuhan yang hari ini menjadi pusat kehidupan. Saya ingin mengajak saudara untuk terus tetap memusatkan perhatianmu kepada Allah yang hari ini kepadanya engkau beribadah. Ibadah ini bukan cuma ritus biasa. Saudara sedang datang kepada Allah yang hidup. Kita datang kepada Allah yang hidup, yang memelihara hidup kita. Serahkan khawatirmu kepada Allah. Ia akan memelihara kamu setiap hari. Ayat ini. Jadi kata memelihara kamu adalah bentuk pemeliharaan setiap hari dalam hidup. Kalau Tuhan tidak memelihara kita setiap hari, habis. Kalau Tuhan tidak pelihara hidup kami sebagai hamba Tuhan, habis. Tapi karena pemeliharaannya setiap hari, kita semua dapat tetap melihat bagaimana berkat-berkat Allah ada di dalam kehidupan kita. Mengapa kita perlu dipelihara Tuhan setiap hari? Mengapa ketika kita merendahkan diri, menyerahkan khawatir kita kepada Allah, Tuhan akan memelihara hidup kita setiap hari? Dan mengapa kita butuhkan itu? Saudara, ternyata pemeliharaan setiap hari itu ada sebabnya. Bukan hanya karena kita membutuhkannya, tapi ternyata memang hidup kita ini seperti orang yang diteror. Gimana bentuk terornya? Ayat 8. Petrus mengingatkan pembacanya untuk sadar, buka matamu ya,
sadar ya. Jaga. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang dapat ditelan. Bentuk dari cara kerja iblis tidak selalu datang seperti wewe gombel gitu. Iblis bisa datang dengan berbagai macam cara, bentuk teror. Salah satunya ya tantangan-tantangan kehidupan yang kita hadapi. Ini kan teror kan? Kita sedang ada di dalam situasi teror kehidupan. Covid kemana-mana, orang jadinya agak sedikit takut, khawatir. Semuanya harus kemudian mencurigai, oh ya, bawa COVID. Akhirnya kan yang terjadi seperti itu kan. Suami datang dari kerja, COVID. Istri datang dari luar pasar, bawa COVID. Kan itu seperti terteror. Bahkan yang lebih parah kalau kemudian membuat orang jadi seperti orang yang fobia. Itu baru masalah COVID-nya, belum dampak ekonominya. Ini anak-anak besok mau sekolah, besok mau masuk kuliah, besok mau bayar ini. Jantung kita berdegup-degup. Di dalam Instagram itu ada ibu-ibu yang ngomong, ada dua hal yang bikin kita deg-degan. Pertama ketika kita jatuh cinta, kedua ketika jatuh tempo. Tahan maksudnya. Dua hal yang bikin hati kita deg-degan. Kemarin saya lagi tidur-tiduran di kamar, istri saya buka itu, saya dengar itu ibu-ibu bagian duduk itu ngomong, dua hal yang membuat kita suka deg-degan. Pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Nah, sekarang kalau orang mau jatuh tempo gitu dalam kondisi seperti ini kan begini semua kan, pendapatan tidak ada, jatuh temponya terus-terusan, bingung menghadapi situasi kehidupan seperti ini. Ini kan teror, bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Nah, kenapa kita butuh pemeliharaan Tuhan? Ternyata kata berjalan keliling itu juga adalah sebuah tindakan yang terjadi. Jadi ternyata hidup kita ini bagaikan teror yang terjadi setiap hari. Setiap hari itu selalu ada teror. Singa itu, kejahatan itu, si iblis itu dikatakan berjalan, berkeliling, mengaum-ngaum. Dan bentuk katanya juga sama, saudara. Jadi kata berjalan keliling, peritateo itu, yang selalu mau mengancam kita, itu juga setiap hari. Setiap hari. Iblis itu berusaha juga mau menjatuhkan saudara setiap hari. Jadi mengapa Tuhan itu perlu memelihara kita setiap hari? Karena setiap hari juga kita itu sedang terancam. Luar biasa kan Tuhan. Kenapa Tuhan ingatkan? Serahkan khotibmu kepada Allah. Biarkan Tuhan yang memelihara kamu. Karena ternyata saudara, setiap hari ada kekuatan lain yang sedang ngaum-ngaum juga. Tidak tahu bentuknya apa. Mungkin setiap orang singanya beda-beda kan. Tapi dia sedang kayak orang ngintai itu. Setiap hari dia, COVID, jatuh tempo, apalagi gitu. Ngaum-ngaum itu di telinga kita. Tidak ada duit, kebutuhan ini. Nah kalau diteror setiap hari saudara, setiap hari begitu. Mental siapa yang tidak down? Syukur kalau mentalnya cuma down. Kalau dia udah mulai berpikir yang lain, wah, ini Mbah Jugo ini masih buka lowongan kan? Saya mau ke sana. Gunung Kawi ini masih buka nggak? Musim COVID, saya tak ke sana. Orang kemudian bisa berpikir yang lain.
Sehingga yang ngau-ngau itu bisa datang dalam bentuk teror yang membuat kita lemah, bisa dalam bentuk rayuan, bisa dalam bentuk tipu muslihat yang kemudian membuat kita setiap hari bergeser dari iman kita kepada Allah. Auman itu terus terjadi. Dia berusaha menjatuhkan saudara dan saya, kehidupan anak-anak Allah. Saudara, dalam situasi seperti ini kita tidak punya kekuatan lain selain merendahkan diri di tangan Allah yang kuat, menyerahkan kekhawatiran kita kepada Allah, supaya Allah memelihara kehidupan saudara dan saya, supaya kita ini dipelihara setiap hari. Karena bahaya, godaan, teror dari kehidupan yang seperti ini dapat merusak. 1 Petrus pasal 1 ayat 14 katakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Apa yang membuat dan merusak kita? Hawa nafsu. 1 Petrus 4 ayat 3, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, penyembahan berhala yang terlarang. Ada banyak hal sebenarnya yang dapat merusak kehidupan saudara, merusak kehidupan kita. Salah satunya adalah hawa nafsu manusia yang sangat mungkin terpicu, dipacu oleh teror-teror ini. Teror itu kan akhirnya membuat kita bereaksi. Tinggal dua reaksinya. Reaksinya benar, tepat, atau reaksi yang salah. Gimana supaya reaksinya itu tepat? Nah, Petrus katakan, rendahkan dirimu di tangan Allah yang kuat. Gimana agar reaksinya tepat? Serahkan khawatirmu kepada Allah. Gimana agar reaksi kita tepat? Allah yang bertindak untuk memelihara kamu. Kalau Allah yang bertindak untuk memelihara kita, maka kita kan berarti harus mengerem diri kita untuk melakukan hal-hal yang jahat. Biarlah. Ketika kita membiarkan Tuhan memelihara hidup kita, berarti firman itu yang kita prioritaskan bekerja dalam diri kita. Ketika kita membiarkan Allah menguasai diri kita, maka kita tidak lagi memberi tempat kepada hal-hal yang datang bukan dari Allah. Ini artinya, biarkan Tuhan memelihara hidup. Dan ketika Tuhan memelihara hidupmu, kau terjaga dari auman singa. Ini yang pertama, saudara. Jadi bagaimana kemudian kita dapat menguatkan diri kita menghadapi tantangan ini? Rendahkan dirimu di dalam tangan Allah yang kuat, yang kita wujudkan dalam menyerahkan seluruh kekhawatiran kepada Allah, agar Ia memelihara kita dari segala tantangan, kuasa, kegelapan. Ketika kita melakukan ini, saudara, maka sebenarnya kita ini akan menjadi orang yang kuat. Semakin kita berserah kepada Allah, semakin kuatlah kita bertahan. Dan saudara harus tahu, semua saudaramu hari-hari ini juga sedang mengalami pergumulan yang sama. Jadi jangan merasa, apa cuma aku yang menderita ya? Apa Tuhan ini cuma sentimen dengan saya? Enggak. Apa yang dikatakan dalam Petrus ini sekarang juga sedang tergenapi. Seluruh dunia sedang menghadapi hal yang sama. Marilah tetap bersemangat. Marilah tetap untuk kuat. Yang kedua, saudara, ketika engkau mau menyerahkan diri di dalam tangan Allah yang kuat, ketika engkau ingin melihat bagaimana Allah meninggikan engkau, maka engkau akan melihat apa yang Allah kerjakan dalam diri. Apa sih yang sebenarnya Allah mau lakukan? Ketika kita mau merendahkan diri kita, menyerahkan diri di tangan Allah yang kuat, yang pertama, Tuhan akan melengkapi engkau. Hadapi situasi seperti ini, Tuhan tahu apa yang akan Dia kerjakan. Dia akan melengkapi, saudara. Mentalmu diperlengkapi, spiritualitasmu diperlengkapi, imanmu diperlengkapi, semua diperlengkapi. Kalau kita mau memang menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan, Tuhan bilang, ini mau perang loh, aku perlengkapi dulu kamu. Efesus pasal 6, perlengkapkanlah dirimu dengan selengkap senjata Allah.
menghadapi situasi seperti ini. Saudara perlu siap. Sama seperti saudara mau keluar rumah perlu masker, sarung tangan, kacamata, Google. Kalau perlu pakai hazmat, tidak kepanasan. Lengkap menghadapi kuasa-kuasa yang tak terlihat, COVID. Perlu lengkap. Saudara kan tidak bisa lihat, virusnya yang mana ya? Saudara tidak lihat. Kita menjaga diri kita. Allah juga akan memperlengkapi kehidupan kita. Bukan cuma persoalan fisik, tapi mental, spiritual. Diri kita ini perlu diperlengkapi. Ketika kita mau berserah, bentuk pemeliharaan Allah itu akan dinyatakan. Ia melengkapi. Apa yang kurang akan terus Tuhan kerjakan dalam diri. Nah, kita juga mau diperlengkapi dong. Jadi jangan bosan untuk memperlengkapi kehidupan rohanimu. Baca firman Tuhan setiap hari. Kemudian saudara keluar baca Alkitab supaya hatimu disiapkan menghadapi segala sesuatu. Menghadapi tantangan kehidupan. Perbanyak doamu untuk kemudian datang dalam persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, Tuhan akan meneguhkan kamu. Tuhan akan meneguhkan. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 10 itu dan dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi. Ini yang pertama. Yang kedua, meneguhkan, membuat engkau itu acek, tidak digeser-geser dirimu. Seperti orang berdiri itu acek. Engkau akan melihat bagaimana Allah meneguhkan engkau. Semakin saudara berserah kepada Allah, peneguhan itu semakin datang. Yang ketiga, Allah akan menguatkan. Jadi seperti bangunan itu pertama diperlengkapi, baik interiornya, eksteriornya diperlengkapi, kemudian diteguhkan, lalu dikuatkan. Kalau ada sendi-sendi atau bagian-bagian yang mulai rapuh, dikuatkan. Dan yang terakhir, dikokohkan. Fondasinya, dasarnya, itu dikokohkan oleh Tuhan. Itu akan dikerjakan oleh Allah kepada orang-orang yang mau merendahkan dirinya di tangan Allah yang kuat. Kita tidak punya hal lain. Kita tidak punya cara lain menghadapi situasi hidup seperti ini. Siapa manusianya yang mau lari dari dunia? Mau lari ke dunia mana? Semuanya sedang berjuang lawan COVID. Kecuali saudara lari ke hutan tinggal sendiri, ya, tidak ada ketemu orang. Tentunya monyet-monyetnya tidak kena COVID. Binatangnya kena COVID. Mau lari kemana lagi? Tidak ada tempat kita kemudian untuk lari. Satu-satunya jalan adalah menghadapi tantangan hidup ini. Dan gimana caranya? Rendahkanlah dirimu di tangan Allah yang kuat. Serahkan khawatirmu kepadanya. Ia akan memelihara kamu. Karena kuasa kejahatan itu sedang juga mau merontokkan diri saudara dengan cara macam-macam. Bentuk singa itu bisa macam-macam. Tapi yang pasti, ia datang terus mau neror kamu. Maunya tuh saudara tuh hancur, saudara tuh lemah, saudara tuh kehilangan kepercayaan, kehilangan iman, itu maunya. Tapi bagaimana kita bisa buat? Tetap ada di tangan pemeliharaan Allah. Karena Allah juga memelihara kau setiap hari. Kalau iblis datang setiap hari, Tuhan juga datang setiap hari. Tuhan tidak mau kalah. Kalau kejahatan mau ngantemin saudara setiap hari, Tuhan pun berjaga setiap hari. Hebat kan Tuhan itu? Sedemikian kuasa jahat itu mau menghancurkan saudara, sedemikian juga kuasa roh Allah itu membackup saudara. Saya ketika baca kemarin, apa sih maknanya ini?
pemeliharaan. Saya cek dalam teks Yunani-nya, saya lihat bentuknya kayak apa. Ternyata present indikatif aktif, sesuatu yang terjadi setiap hari. Lalu saya baca lagi ayat sebelumnya, kenapa ya kira-kira harus begini? Rupanya kemudian muncul kalimat, si iblis, lawan si iblis, mengaum-ngaum, berjalan berkeliling. Saya periksa juga kata kerjanya. Oh iya, ini juga setiap hari. Oh, plot. Ini datang setiap hari, tapi kemudian ditangkal setiap hari juga oleh kuasa Allah. Setiap hari kita butuh Allah. Setiap hari saudara butuh Tuhan untuk mengcover kehidupan saudara. Kalau dia ada, dia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan. Lengkap karya Allah dalam diri orang-orang yang mau merendahkan diri di tangannya yang kuat. Saudara, mari kita hadapi hidup ini. Semua orang di dunia ini juga menghadapi hal yang sama. Jangan lemah, jangan putus asa, tetap percaya Dia Allah yang kita sembah akan memelihara hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara diberkati Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya bahwa anak-anak Tuhan di tempat ini akan kokoh, akan kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Tuhan adalah kekuatanku. Haleluya. Tuhan adalah kekuatan.
seperti Engkau, Bapa yang terus ada bersama-sama dengan kami, sehingga kami tidak takut dan tidak khawatir lagi, karena Allah yang terus memelihara hidup kami, Allah yang tidak pernah terlambat, Allah yang tidak pernah terjadi. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus mengokohkan kami, menguatkan kami, karena Engkau adalah Allah yang setia dalam segala waktu. Terima kasih Yesus untuk memberkati hamba-Mu yang sudah menaburkan firman-Mu. Apapun Tuhan yang menjadi kerinduan hamba-Mu, kami percaya Allah sumber pertolongan sanggup melakukan hal-hal ajaib dan luar biasa atas kehidupan hamba-Mu, juga seluruh jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami juga akan memberikan persembahan dari apa yang sudah Kau curahkan atas hidup kami. Kiranya Kau berkati setiap persembahan kami ya Bapa, sehingga merupakan jubah yang hantu di hadapan-Mu dan lebaran kerajaan di muka bumi, khususnya jemaat Makedonia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, haleluya. Dan kita akan menaikkan pengumuman kita sepanjang untuk ibadah raya minggu besok, haleluya. Ibadah minggu tanggal 20 September 2020, worship leader adalah Bapak Adi Guna, dan singernya adalah Saudara Daniel, haleluya. Terima kasih juga LCD Saudari Vita. Puji nama Tuhan, supaya hamba-hamba Tuhan yang sudah ditunjuk mempersiapkan diri untuk minggu yang akan datang, haleluya. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Kembali lagi saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, mengucapkan terima kasih kita kepada Yesus, bahwasanya Dia adalah baik untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus, hati kami bersyukur. Terima kasih karena Tuhan sungguh baik dalam hidup kami. Tuhan memperlengkapi kami semua. Tuhan meneguhkan dan menguatkan kehidupan kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, senantiasa tetap dapat menyadari bahwa kehidupan kami butuh Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami memerlukan pimpinan Tuhan. Karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami menaikkan doa kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mari Kau pimpin, mari Kau sertai, mari Kau teguhkan, mari Kau kokohkan, kuatkan, perlengkapi kami semua. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Kuasa jahat selalu berusaha untuk menghancurkan kami. Kami butuh Engkau untuk memelihara hati dan pikiran kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sudah datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Mari Engkau berkati mereka semua. Mereka yang sedang berusaha, mereka yang sedang bekerja, mereka yang sedang melakukan hal-hal dalam rangka mencukupkan setiap kebutuhan hidup kami. Mari Engkau pimpin dan sertai, tuntun langkah-langkah mereka, agar setiap pilihan-pilihan, sikap-sikap mereka, keputusan mereka adalah keputusan yang berjalan sesuai dengan Allah. Berkati mereka semua, kuatkan mereka semua. Engkau juga memberkati anak-anak sudah beribadah pagi hari. Engkau memberkati setiap persembahan yang sudah mereka berikan kepada Tuhan, setiap pujian, doa, penyembahan yang mereka naikkan pada, biarlah itu datang, naik, bagaikan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Engkau memberkati pelayan-pelayan yang mengambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Engkau memberkati mereka. Tuhan,
Kami serahkan seluruh pergumulan kami, pergumulan bangsa kami, menghadapi tantangan hidup hari-hari ini. Kami terus berdoa, kasih kemurahan Tuhan nyatakan atas kami, usaha-usaha bangsa kami untuk mengatasi pandemi COVID ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu, berkemurahanlah Engkau kiranya menyertai. Terima kasih Bapa. Tuhan, sebentar kami akan pulang, rumah kami masing-masing. Kami mohon Engkau memimpin, menyertai kami, menuntut kami, agar kami boleh tiba di rumah kami dengan selamat, dengan membawa berkat dari Tuhan. Turunlah tangan berkat-Mu atas kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, pulanglah, bawalah berkat-Mu. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya turun atas kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati apa yang kau makan, minum, dan pakai. Tuhan memberkati seluruh usaha dan pekerjaan. Tuhan yang mengangkat engkau dan memberikan padamu hari depan yang penuh harapan dan sukacita. Ia kerjakan hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati kita sekalian.